Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para Bapak Ibu, Abang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali membacakan beberapa soal yang berkaitan dengan seksi CPNS ataupun P3K. Biasanya kalau CPNS ini berkaitan dengan SKD dan P3K ini adalah kompetensi teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, 1. Syahadat adalah rukun Islam yang pertama dan paling utama. Kalimat syahadat adalah kalimat yang agung dan tidak cukup dengan sekedar mengucapkannya. Walau memang dengan mengucapkannya seseorang menjadi seorang muslim secara zahir. Namun, ia wajib untuk menjalankan konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Termasuk di dalamnya adalah mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Mengimani bahwa hanya kepadanya lah semua ibadat berhak ditujukan, dan mengimani bahwa segala bentuk penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Islam adalah agama fitrah, artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. B. Agama yang tidak sedikit pun mengandung keburukan. C. Agama yang sesuai dengan hati nurani. D. Agama yang membawa rahmat isi alam semesta. E. Agama yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Jadi arti fitrah adalah, jawabannya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Soal yang kedua. Sejarah Islam tidak melulu dipenuhi dengan cerita peperangan, penaklukan, dan friksi politik di antara penguasa kerajaan daulah. Di tengah-tengah masa gelap itu terselip abad jaya karena masih ada sebahagian pemimpin muslim yang peduli dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sebab itu tidak benar bila kehadiran daulah-daulah Islam hanya melahirkan kekacauan. Keberadaan mereka juga memunculkan sejumlah ilmuwan besar yang berkontribusi terhadap perkembangan sains di masa modern. Ilmuwan muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah A. Avicenna, B. Ibnu Rushd, C. Al-Khawarizmi, D. Ibnu Khaldun, dan E. Ibnu Hajar. Jadi poin inti dari soal ini adalah yang menciptakan algoritma dan aljabar. Jawabannya adalah C. Al-Khawarizmi. Soal yang ketiga. Penyebaran agama Islam ke Cina bermula pada abad ke-7 melalui jalur sutra, sebuah jalur perdagangan yang menghubungkan Cina, India, dan Eropah. Jalur sutra menjadi akses bagi para pedagang muslim yang memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal dalam kurun waktu yang panjang dan berliku-liku. Penyebaran agama ini semakin meluas hingga ke seluruh pelosok Cina. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah A. Sa'ad bin Abi Waqqas, B. Zaid bin Haris, C. Hasan al-Banna, D. Khalid bin Walid, E. Haidar Ali. Jawaban yang tepat adalah D. Khalid bin Walid. Soal yang keempat. Periode Islam modern di dunia terjadi mulai tahun 1800 Masehi hingga saat ini. Periode
modern ini merupakan masa kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh besar yang membawa pembaharuan dalam Islam, yang dikenal sebagai tokoh sejarawan Muslim modern, yaitu A. Ibnu Battutah, B. Ibnu Rushd, D. Ibnu Khaldun, D. J. Ibnu Khaldun, D. Al-Waqidi, E. Ibnu Sirin. Jawaban yang tepat adalah C. Ibnu Khaldun, yaitu tokoh yang dikenal sebagai sejarawan Muslim modern. Ibnu Khaldun, C. Soal yang kelima. Seorang nabi yang doanya terkabul dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah seorang nabi yang merupakan kakek dan ayah daripada nabi yang datang setelahnya. Ia seorang nabi yang lembut, yang penuh cinta kasih kepada manusia dan selalu kembali kepada jalan kebenaran. Yang mendapat julukan bapa para nabi adalah A. Ismail, B. Musa, C. Isa, D. Adam, E. Ibrahim. Seorang nabi yang doanya terkabul dan mendapat julukan bapa para nabi. Siapakah beliau? Jawabannya adalah E, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Soal yang keenam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'allaf diposisikan sebagai penerima zakat untuk menjamin keyakinan mereka terhadap Islam, sekaligus dapat memberikan pembinaan tentang ajaran Islam kepada mereka. Salah satu alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan zakat adalah untuk menyatukan hati mereka pada Islam. Maka dari itu, mereka disebut sebagai mu'allaf yang dilunakkan hatinya. Apakah yang disebut dengan orang mu'allaf dalam pendekatan fikih Islam? A. Orang yang musyrik, B. Orang yang durhaka, C. Orang yang baru memasuki Islam, D. Orang yang bersifat takabur, dan E. Orang murtad. Mu'allaf adalah C. Orang yang baru memasuki Islam. Soal yang ketujuh. Salah satu keistimewaan ilmu hadis adalah kemampuannya mengetahui bahawa suatu tradisi atau perilaku manusia memiliki nalar syariat, nalar keagamaan. Pengetahuan ini sangat berguna untuk para da'i atau sosiolog dan antropolog Muslim yang menggeluti fenomena dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat Muslim. Seorang ulama termasyhur di bidang ilmu hadis adalah A. Ibnu Jarir At-Tabari, B. Ibnu Munzir, C. Nabi Yusuf, D. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan E. Ibnu Hajar Al-Haytami. Seorang ulama yang masyhur dalam ilmu hadis adalah Ibnu Hajar Haytami. Lapan. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, mu'allaf untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang memerlukan pertolongan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Istilah zakat sira'ah adalah menekankan pada optimalisasi yang mengacu kepada A. Zakat fitrah, B. Zakat nukut, C. Zakat harta benda, D. Zakat perdagangan, dan E. Zakat pertanian. Zakat
zira'ah adalah zakat pertanian. Soal nomor 9. Hutang piutang dalam kegiatan muamalah adalah hal yang biasa. Bahkan cara ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyukseskan suatu usaha atau bisnis di era modern seperti sekarang. Meski begitu, ajaran Islam tetap mengingatkan agar umat muslim berhati-hati dalam hutang. Jangan sampai setelah terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya, sehingga menyebabkan kerugian bagi berbagai pihak. Orang yang terlilit hutang dan berhak atas zakat disebut A. Gharar, B. Gharim, C. Gharib, D. Fisabilillah, dan E. Ibnu Sabil. Jawaban yang tepat adalah B. Gharim. Orang yang berhutang adalah gharim. Wallahu a'lam bishawab. Di mana ada kesalahan ataupun kesilapan dalam kami menyampaikan materi-materi pembelajaran kita, mudah-mudahan menjadi masukan bagi para penonton sekalian dan bisa menjadi iktibar bahwa yang kami bacakan penuh dengan kekurangan. Di mana ada kesalahan kami mohon maaf, silakan dikoreksi di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua kawan-kawan yang mengikuti tes nantinya. Amin ya rabbal alamin. Anallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.